Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap semangat teman-teman semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep dasar manajemen keuangan di pertemuan kedua mata kuliah manajemen keuangan ya. Yang mana sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah membahas terkait kontrak belajar, perkenalan dari saya. Selanjutnya penilaian dan RPS. Nah, di pertemuan kedua untuk materinya kita konsep dasar manajemen. Di sini agar teman-teman semua bisa lebih mengenal apa itu manajemen keuangan yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Baik, di sini untuk pengantarnya mungkin dari pengertiannya ya, manajemen keuangan mungkin sudah tahu kalau secara umum sih mungkin sudah diterapkan dalam kehidupan sehari dalam mengatur keuangan. Dan di sini diartikan bidang manajemen fungsional perusahaan. Tapi biasanya kalau di sini kita mengatakan dalam perusahaan ya, yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi jangka panjang, keputusan pendanaan jangka panjang dan pengolahan modal kerja, perusahaan yang meliputi investasi dan pendanaan jangka pendek. Nah, kenapa di sini menyampaikan jangka panjang investasinya? Karena investasi itu akan lebih maksimum didapatkan jika jangka waktunya lebih panjang. Nah, untuk jangka pendek pastinya juga ada, karena itu untuk mengembalikan dana yang cukup cepat, dan jangka menengah pun juga ada yang dilakukan setiap perusahaan. Nah, meliputi investasi dan juga pendanaan jangka pendek pastinya itu kenapa juga jangka pendanaan berbanding kebalik ya sama jangan investasi. Kalau investasi jangka panjang, pendanaan jangka pendek, karena pendanaan itu untuk segera digunakan dalam manajemen keuangan. Jika tidak ada dana yang dimiliki sebuah perusahaan, otomatis operasional setiap sebuah perusahaan ataupun organisasi tidak akan berjalan. Makanya dibutuhkan pendanaan untuk jangka pendek agar bisa berjalannya operasional yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi. Ya, untuk manajemen keuangan sendiri pada dasarnya kita mempelajari itu bagaimana sih suatu perusahaan bisa memenuhi kebutuhan dananya dari berbagai alternatif sumber dana yang tersedia sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelanjaan dan biaya-biaya minimal. Biasanya kalau perusahaan yang sudah go public biasanya dia mendapatkan alokasi sumber dana dari pasar saham ataupun dari investor, bisa investor dalam negeri atau luar negeri ataupun dari dana-dana kalau organisasi ya biasanya dari dana hibah ataupun dari dana pemerintah gitu. Itu dari situ organisasi. Tapi kalau dari perusahaan pastinya dapat juga seperti bantuan. Nah, pada saat pandemi ini pastinya perusahaan juga masih membutuhkan alternatif dana yang dengan kondisi pandemi yang untuk mendapatkan atau menghasilkan investasi yang baik itu mungkin banyak beberapa pengaruhnya. Dan kata lain, biasanya saat ini biasanya ada kucuran dana dari pemerintah untuk sebuah perusahaan agar perusahaan itu tetap berjalan. Pendanaan jangka pendek. Nah, yang kedua itu bagaimana perusahaan menggunakan dana itu yang dimiliki dalam bentuk investasi yang nilainya pasti menguntungkan. Nah, pentingnya manajer nanti orangnya ini ataupun sistem manajemen keuangan sebuah perusahaan itu pastinya akan mencari suatu investasi yang menguntungkan untuk perusahaan, bukan untuk mencari investasi apa saja, yang penting dana tersalurkan tanpa memperhatikan faktor risiko ataupun keuntungan yang didapatkan kemudian hari. Itu untuk pengantar. Ya, dan selanjutnya masalah yang sering timbul yang dihadapi oleh seorang manajer keuangan. Yang pertama, apakah investasi itu profitable? Nah, selanjutnya dari mana dana yang diperlukan untuk investasi diperoleh dan bagaimana keseimbangan antara resiko dan tingkat keuntungan yang optimal. Itu yang akan biasanya sering timbul bagi seorang manajer keuangan. Dengan adanya manajer keuangan yang mungkin sudah mempelajari atau dari pengalaman, pastinya semua masalah-masalah ini pasti bisa dihadapi.
Makanya kita pelajari manajemen keuangan pada semester ini agar kita bisa menjawab semua masalah-masalah yang dari 3 ini ya. Pertama, apakah investasi ini profitable, dari mana dana yang diperlukan untuk investasi diperoleh, dan yang ketiga, bagaimana keseimbangan antara risiko dan tingkat keuntungan yang optimal. Nah, dalam manajemen keuangan sini yang merupakan biasanya bagian penting ya, selain biasanya dari pemasaran ya. Dalam perusahaan bisa dibilang ruang lingkup manajemen keuangan yang berhubungan dengan pencarian dan pengelolaan dana perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya juga manajemen keuangan itu suatu kegiatan yang di dalam melibatkan suatu perencanaan dan penganggaran dana, pemeriksaan dana yang sudah keluar pasti diperiksa, dan pengelolaan dana yang sudah didapatkan dihasilkan harus dikelola semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai dari hasil investasi, dan juga pengendalian dari dana keluar masuknya serta pencarian dan menyimpan dana yang dimiliki oleh suatu perusahaan itu, misalnya dalam penempatan dana di suatu bank pastinya juga memperlihatkan faktor investasinya juga. Dan juga biasanya dalam sebuah bank, misalnya kalau untuk investasi pasti ditempatkan di deposito, tapi kalau untuk dana yang jangka pendek itu biasanya dibentuk tabungan untuk biasa operasional harian ataupun bulanan. Nah, selanjutnya manajemen keuangan juga menjawab 3 pertanyaan tersebut. Jadi investasi jangka panjang, apa yang dilakukan perusahaan? Pastinya banyak jenis-jenis investasi saat ini, bisa mungkin dalam pasar modal, dalam reksadana, dalam sistem pemberian pembukaan ekspansi usaha, dan yang lain-lainnya. Dan juga dari mana sumber dana jangka panjang diperoleh untuk membiayai investasi, pastinya dari investor ya. Dari investor didapatkan dari perusahaan lain yang bentuknya kerjasama, atau dari perusahaan yang sudah go public dari pasar saham, ataupun dari bantuan perusahaan lain, ataupun juga dari bantuan pemerintah, semisalnya ada program-program ya dalam pengendalian ekonomi nasional seperti saat ini lagi terjadi pandemi, pastinya ada bantuan ya dari agar perusahaan yang sudah berjalan itu tidak gulung tikar ataupun kolaps ya. Dan juga di sini juga bagaimana sih perusahaan mengolah kegiatan keuangan, pastinya tadi yang sudah saya sampaikan, adanya perencanaan, penganggaran dana, pemeriksaan, pengolahan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana. Adanya manajemen keuangan pastinya sangat penting ya sebuah perusahaan. Tanpa ada yang mengatur keuangan, pastinya perusahaan itu tidak akan berjalan lama. Pastinya mungkin dalam 2 bulan mungkin bisa hancur karena dananya sudah habis. Tidak tahu dananya sudah dialokasikan kemana saja. Mungkin alokasinya dalam bentuk operasional saja, tidak ada yang bentuk investasi. Ini tergantung juga perusahaannya bergerak di bidang apa. Dan juga manajemen pasti mengatur aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan dana. Dana di sini bisa dana yang didapatkan ataupun dana yang dikeluarkan. Setelah itu penggunaan dan pengalokasian dana tersebut, juga perusahaan juga diatur juga membuat sebuah fungsi utama seorang atau dalam manajemen keuangan. Yang pertama, alokasi dana. Alokasi dana yang harus ditempatkan kemana saja, biasanya dalam penganggaran ya, setiap 1 tahun ataupun jangka panjang. Penganggaran untuk gaji karyawan sekian juta atau sekian miliar, untuk alokasi untuk pendidikan dan kesejahteraan karyawan, alokasi untuk lembur, alokasi untuk produksi, alokasi untuk pemasaran dan produksi, itu biasanya pastinya diatur oleh manajemen keuangan atau manajer keuangan. Dan selanjutnya manajemen aset. Nah, aset yang sudah dimiliki seperti misalnya kendaraan, gedung, dan gudang, dan alat-alat dalam produksi pastinya itu harus dicatat.
karena itu sebagai aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Dan juga yang ketiga itu dalam menghimpun atau menghimpun dana ya. Jadi mendapatkan dana dari investor seperti apa sih caranya gitu. Jadi di sini pastinya terkadang setiap perusahaan ada modal awal dan modal selanjutnya didapatkan dari bentuk penggalangan dana. Penggalangan dana tadi bisa dari investor perorangan ataupun investor dalam negeri atau luar negeri. Biasanya kalau orang mendirikan perusahaan dia ada modal segini, tetapi kalau untuk mengekspansi perusahaan tersebut dia kekurangan dana, pasti mengajukan bentuk proposal ke sebuah perusahaan yang lain ataupun seorang yang sudah memiliki dana yang cukup banyak, ataupun mengajukan bentuknya pembiayaan ke perbankan. Dan yang selanjutnya ada keputusan dalam keuangan. Nah, keputusan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama keputusan investasi. Karena fungsi manajemen selanjutnya di sini terkait keputusan yang pastinya dibuat seorang manajer dalam mendapatkan investasi atau pendanaan. Pastinya manajemen keuangan diperlukan untuk mengevaluasi risiko ya, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan dan memperkirakan keuntungan apa saja yang akan diperoleh perusahaan selama investasi diterima. Selain itu, manajemen keuangan juga diperlukan untuk menghitung penganggaran tadi modal yang sesuai dalam kebutuhan alokasi dana dan operasional perusahaan agar investasi bisa menghasilkan keuntungan di masa depan ataupun jangka panjang. Dan penganggaran modal yang juga termasuk kegiatan perhitungan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Aktivitas yang dilakukan juga oleh manajemen keuangan dalam menentukan keputusan investasi. Dari di sini ada 3 keputusan investasi, ada keputusan dalam pendanaan dan keputusan dalam dividen. Nah, yang pertama tadi keputusan dalam investasi, pastinya juga dilihat investasi dari mulai penganggarannya, apakah investasi sini mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Selanjutnya juga dalam keputusan investasi pastinya melibatkan keputusan dalam pendanaan aset dan alokasi dana perusahaan, sedangkan menentukan keputusan keuangan perusahaan adalah hal yang berbeda ya di sini. Meningkat jualan pasti didapatkan oleh setiap tahunnya, jadi makanya jangka panjang biasanya selama 5 tahun, 10 tahun mendapatkan hasil keuntungan dari investasi tersebut. Dan keputusan pendanaan juga dilihat dalam menganggarkan dana yang harus dikeluarkan. Baik, keputusan dalam pendanaan ini juga itu dibuat agar sebuah perusahaan itu tidak akan merugi di masa depan. Juga manajemen selain keputusan pendanaan juga melihatkan juga menyeimbangkan dengan aset dan ekuitas perusahaan agar perusahaan selalu dalam keadaan yang aman. Dan yang terakhir di sini ada keputusan dividen. Manajemen keuangan membuat biasanya peraturan tentang pembagian dividen perusahaan itu yang akan dibagi oleh perusahaan kepada pemilik modal atau pemilik saham. Manajemen keuangan juga di sini pastinya menentukan berapa persentase yang harus dibagikan sebagai dividen. Nah, dividen di sini pemilik modal bisa jadi pemilik modal mayoritas dan minoritas. Biasanya kalau sudah go public,
Kalau jika kita mempunyai berapa lembar saham di sebuah perusahaan tersebut, pastinya kita akan menerima dividennya. Dividen ini bisa dibagikan tergantung perusahaannya, bisa 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali ataupun 3 kali, biasanya per semester atau per triwulan atau per tahun. Nah, untuk perencanaan keuangan pastinya memperhatikan keputusan-keputusan dari 3 ini. Pertama, keputusan investasi yang agar menguntungkan, agar mendapatkan keuntungan yang jangka panjang di masa yang depan, dan juga yang kedua, keputusan pendanaan untuk mengalokasikan dana-dana mana yang harus dibuat, dan selanjutnya keputusan dividen itu berapa yang harus dibagikan kepada pemilik saham untuk pemilik modal. Selanjutnya, mengapa keuangan itu perlu diatur? Yang pertama, untuk pengambilan keputusan yang baik, setiap membuat keputusan dari 3 tadi ya, sebelumnya, dengan dipadukan dengan pengelolaan sumber daya yang secara tepat, pengelolaan sumber dana yang secara tepat, pastinya itu akan menghasilkan tujuan perusahaan. Nah, untuk tujuan perusahaan di sini kebanyakan secara umum yaitu memaksimalkan laba dan memaksimalkan nilai perusahaan. Ya, dalam syariah untuk memaksimalkan laba itu bukan menjadi prioritas. Kenapa? Itu karena maksimal laba biasanya tidak memperhatikan dimensi waktu. Yang kedua, terminologi laba mempunyai pengertian ganda. Dan yang ketiga, maksimal laba juga biasanya tidak memperhatikan faktor risiko. Biasanya yang penting untung, langsung ditambahkan alokasi dana untuk investasinya sebanyak mungkin, ternyata mengalami kerugian jika tidak memperhatikan faktor risiko-risiko yang akan dihadapi ke depannya. Jadi lebih banyak diinvestasikan tanpa juga memperhatikan faktor risikonya. Dan yang keempat juga maksimal laba tidak memperhatikan tanggung jawab sosial, seperti mungkin melihat dari sebelah, misalnya dari pabrik itu melihat dari keadaan maksimalkan menghasilkan produk yang sebanyak mungkin tanpa memperhatikan karyawannya bekerja keras sampai lembur dan sampai harus masuk di hari libur demi memaksimalkan laba. Tapi kalau secara umum sih setiap perusahaan pastinya memaksimalkan laba ya. Tapi ini kita bedakan kalau semisal dalam Islam, misalnya untuk menghasilkan laba juga memperhatikan beberapa faktor-faktor yang ada 4 di sini. Pertama, dimensi waktu, ada 2 pengertian dari laba, dan juga pasti harus memperhatikan faktor risiko dan juga bertanggung jawab sosial. Dan selanjutnya ini dari memaksimalkan nilai perusahaan. Yang pertama, maksimalkan nilai sekarang dari semua keuntungan yang akan diterima oleh pemegang saham yang pasti di masa yang akan datang. Dengan nilai sebuah perusahaan itu yang akan naik, otomatis nanti image atau nama baik sebuah perusahaan itu akan baik pula. Dan otomatis untuk yang mau menginvestasikan dana ke sebuah perusahaan tersebut juga akan mengalokasikan dana ke sebuah perusahaan itu pastinya akan cukup tinggi juga. Dan juga maksimalkan nilai perusahaan juga pasti mempertimbangkan faktor risiko. Jika tidak memperhatikan atau mempertimbangkan faktor risiko, itu akan mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya, lebih menekankan pada arus kas daripada sekedar laba menurut pengertian akuntansi. Jadi arus kas yang baik pastinya likuiditas yang tetap aman dan stabil
tanpa mengeluarkan dana yang cukup banyak, tanpa memperhatikan risiko, dan alokasinya sebaik minimal mungkin dengan mengalokasikan dana-dana yang untuk jangka panjang. Kalau biasanya untuk arus kas itu lebih ke penggunaan dana jangka pendek. Dan yang terakhir, dalam memaksimalkan nilai perusahaan yang berbeda dengan maksimal laba, pastinya juga tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Biasanya memberikan CSR kepada sebuah daerah atau bantuan sosial, misalnya ada terjadi bencana. Jadi tidak lepas dari tanggung jawab sosial. Jadi otomatis jika kita memberikan CSR ke sebuah organisasi ataupun sebuah acara ataupun bantuan dalam bencana alam, pastinya nilai perusahaan itu akan naik. Juga itu mempengaruhi juga dalam nilai saham pastinya. Kalau dengan baik beritanya, otomatis juga baik nilai di pasar saham. Nah, di sini ada role of the financial manager. Di sini ada 3. Pertama, pasar modal ataupun financial market untuk mendapatkan dana atau investor. Dan selanjutnya di sini financial manager itu seorang yang melakukan atau mengatur keuangan. Dan yang ketiga, frame operation, yaitu perusahaan yang mengelola sebuah operasional di sebuah perusahaan. Nah, di sini yang pertama, di sini ada cash raise from investor. Jadi ada dana yang diberikan investor kepada sebuah perusahaan melalui manajer keuangan untuk dikelola dananya. Dan dari hasil yang didapatkan, dana itu diinvestasikan dalam bentuk operasional perusahaan. Seperti kalau perusahaan dalam bergerak produksi, pastinya dana tersebut digunakan dalam memproduksi barang. Nah, dalam produksi barang, dalam operasional, nanti pastinya ada balik bentuk cash. Bentuk cash atau dana investasi. Semisal yang dialokasikan 100 juta, nanti setelah dibuat dalam bentuk barang dan dijual, jadi mendapatkan income ataupun pendapatan mungkin menjadi 200, dan otomatis kan dibalik lagi ke financial manager untuk mengatur dana tersebut, bisa dalam bentuk misalnya gaji karyawan ataupun operasional harian dari perusahaan, dan nanti juga dihitung apakah atau berapa persen yang harus diberikan kepada perusahaan lagi dalam bentuknya tadi gaji karyawan, operasional harian, ataupun pemeliharaan alat produksi, misalnya ini perusahaan produksi ya, ataupun pembelian barang jika ada yang dibutuhkan barang tambahan, dan nanti diatur ada berapa persentase yang didapatkan menjadi laba bersih, dan laba bersih ini dihitung yang berapa persen juga yang harus diberikan kepada pemilik modal. Yang sini bisa melalui pasar modal ataupun investor individu atau investor dalam perusahaan. Itu kurang lebih terkait dengan pengantar manajemen keuangan. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita lebih detail lagi terkait dengan apa sih yang harus dilakukan seorang manajer keuangan dalam perusahaan yang misalnya dalam mengatur dana perusahaan yang dikelola. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa nama dan NIM-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.